Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari 10 rumus Excel yang mana rumus ini adalah dasar tapi biasanya kalian temui saat kalian melakukan tes admin. Nah, yang pertama ada rumus sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data sebuah nilai. Nah, caranya di sini contoh kita akan mencari total nilai murid. Caranya kita ketikkan di sini ketikkan sama dengan, kemudian masukkan sum, lalu buka kurung dan kita pilih blok nilai yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, yang lain kita cukup arahkan kursornya ke pojok bawah nilai tadi, kemudian kita klik 2 kali maka akan muncul nilai semuanya. Contoh seperti ini ya, kita klik 2 kali. Nah, lanjut ke rumus yang kedua yaitu average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, contohnya di sini kita akan mencari nilai rata-rata nilai murid. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian average, kemudian kita buka kurung, lalu kita blok nilai yang akan kita cari rata-ratanya, kemudian buka tutup kurung, lalu enter. Yang lain kita cukup klik 2 kali seperti tadi ya, maka akan muncul yang lain. Nah, lanjut ke rumus yang ketiga yaitu if. If ini digunakan untuk mencari banyaknya data dengan sebuah pernyataan atau persyaratan. Di sini syaratnya jika nilai 75 sampai dengan 100 maka dia lulus. Tapi kalau nilai rata-ratanya di bawah 75 maka dinyatakan dia tidak lulus. Itu adalah contoh doang ya. Kita masukkan di sini, ketikkan sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, lalu kita pilih sel rata-ratanya, karena yang menjadi acuan adalah nilai rata-rata, kemudian ketikkan simbol lebih dari sama dengan 75, kita masukkan tanda petik lulus, kemudian koma lagi, karena jika di bawah 75 artinya dia tidak lulus. Langsung kita masukkan di sini tanda petik kembali, kemudian kita ketik tidak lulus, kemudian tanda petik kembali, tutup kurung dan enter. Nah, yang lain kita cukup klik 2 kali. Lanjut ke rumus yang keempat yaitu count. Count ini digunakan untuk mencari banyaknya sebuah data. Contoh di sini kita akan mencari banyaknya jumlah murid. Caranya kita masukkan di sini sama dengan count, kemudian buka kurung. Karena count ini hanya bisa digunakan untuk menjumlahkan dari data yang berupa angka, maka kita akan ambil data jumlah murid dari nilai matematika, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, kalau datanya berupa huruf bagaimana? Nah, kita bisa seperti rumus tadi, hanya memerlukan sedikit modifikasi, yaitu menjadi count rumus yang kelima ya. Caranya seperti tadi, kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian count kemudian buka kurung, lalu kita pilih nama-nama siswa yang akan kita cari jumlahnya, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter, maka didapatkan jumlah muridnya yaitu 8. Lanjut ke rumus selanjutnya yaitu max. Max ini untuk mencari data tertinggi. Contoh kita mencari nilai rata-rata tertinggi. Nah, caranya mudah, seperti tadi saja, kita ketikkan di sini yaitu ketikkan sama dengan, kemudian max, kemudian buka kurung, lalu kita blok rata-ratanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka didapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 86. Nah, lanjut ke rumus selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata terendah, sama halnya seperti tadi yaitu dengan rumus min. Min, kemudian buka kurung, lalu blok rata-ratanya, tutup kurung, lalu enter. Maka nilai rata-rata terendahnya yaitu 64,67. Oke, lanjut ke yang selanjutnya yaitu count if. Count if ini untuk mencari banyaknya data dengan sebuah pernyataan. Di sini contoh kita mencari jumlah murid yang lulus. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sama halnya seperti tadi, kita cukup ketik di sini sama dengan, kemudian count if, kemudian kita klik buka kurung, lalu kita pilih kolom status murid-muridnya, kemudian koma, kemudian tanda petik, kita ketikkan di sini lulus, karena yang kita cari adalah murid yang lulus. Nah, setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, lanjut yang selanjutnya jumlah murid yang tidak lulus.
Caranya seperti tadi ya, masih sama rumusnya. Kita ketikkan count if buka kurung, lalu kita blok status murid, kemudian koma. Di sini bedanya kita ketikkan tidak lulus, karena yang dicari adalah yang tidak lulus. Tanda petik, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu sum if. Sum if ini untuk menjumlahkan sebuah data dengan sebuah pernyataan atau persyaratan. Di sini yang dicari adalah total nilai murid yang lulus. Karena syaratnya lulus, maka kita ketikkan di sini sama dengan count if, kemudian buka kurung, lalu kita pilih sel yang akan kita cari lulus tidaknya, kemudian koma, lalu kita ketikkan di sini lulus, karena yang lagi-lagi yang dicari adalah yang lulus. Setelah itu koma lagi, karena yang dicari adalah total nilai, maka yang kita blok adalah total nilainya. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka didapatkan total nilai murid-murid yang lulus yaitu 978. Lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu average if, yaitu untuk mencari rata-rata dengan pernyataan. Ketikkan sama dengan, kemudian ketik average if, kemudian buka kurung, lalu kita pilih sel status murid-murid, lalu ketik koma, kemudian ketik tanda petik lulus, karena yang dicari adalah yang lulus, kemudian koma lagi, kemudian kita blok nilai rata-ratanya, karena yang dicari adalah rata-rata, kemudian tutup kurung, terakhir tekan enter. Maka didapatkan rata-rata nilai murid yang lulus yaitu 81,5. Nah, itulah 10 rumus Excel. Jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe, dan bila perlu kalian komen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.